Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini Ibu Siti akan membahas materi matematika tentang bilangan bulat. Nah, yang pertama kita mengenal bilangan bulat dulu ya. Disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, disebut apa sih bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini ada yang namanya garis bilangan. Ada tanda panah garis ke kanan dan tanda panah ke kiri. Yang namanya bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Sementara yang dimulai dari 0 itu disebut bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Sementara bilangan asli itu bilangan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terbagi menjadi 2. Ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Dan di tengah-tengahnya itu ada bilangan 0. Dalam garis bilangan bulat positif itu dimulai dari 1 dan ke kanan arahnya ya. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu merupakan bilangan bulat positif. Dan bilangan bulat negatif itu dimulai dari -1 atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Selanjutnya bilangan bulat. Tadi ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif itu dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya ya. Dan bilangan bulat positif itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 0 bukan bilangan negatif dan bukan bilangan positif. Maka dari itu, himpunan bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif membentuk himpunan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Nah, bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan seperti berikut. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Sementara bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Jadi karena dia negatif maka kan ke kiri ya. Kurang dari 0. Nah, semakin ke kanan bilangan maka nilainya akan semakin besar. Jadi contoh 2 itu pasti lebih besar dari 1 yang sebelah kirinya ya. Nah, selanjutnya semakin ke kiri bilangan, maka nilainya semakin kecil. Jadi, negatif 2 itu lebih kecil daripada negatif 1. Jadi, semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Paham ya? Selanjutnya, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, semakin ke kanan, tadi Ibu udah bilang ya, semakin ke kanan, maka besarnya maka akan semakin besar nilainya. Selanjutnya semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Contoh lagi nih, di sini ada bilangan bulat positif. 6 itu pasti akan lebih besar dari 5, 4, 3 karena 6 posisinya ada di sebelah kanan. Sementara 1 itu akan lebih kecil dari 2, 3, 4 karena 1 posisinya di sebelah kiri. Paham ya? Nah, urutan bilangan bulat. Sifat trikotomi pada bilangan bulat. Apa sih trikotomi? Trikotomi adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh bilangan bulat. Katakanlah ada 2 sembarang bilangan bulat A dan B. Maka ada 3 kemungkinan.
yaitu bisa A lebih besar dari B atau A sama dengan B. Yang terakhir adalah A lebih kecil dari B. Contohnya bilangan tersebut adalah 3 dan 2. Nah, 3 dan 2 itu gimana? 2 kurang dari 3 atau 3 lebih besar dari 2. Diberikan contoh lagi, diberikan 2 buah bilangan bulat, yaitu negatif 3 dan negatif 2. Maka sifat trikotomi yang memenuhi adalah negatif 2 lebih besar dari negatif 3, karena negatif 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 3. Tadi yang urutannya, yang posisinya sebelah kanan itu, maka dia yang lebih besar. Pada perbandingan dua bilangan bulat digunakan tanda sebagai berikut. Nah, ini tanda yang ini dibaca, yang pertama dibaca lebih dari atau lebih besar ya. Ini membuka ke sebelah kiri. Nah, membuka ke sebelah kanan itu dibaca kurang dari. Tanda yang kedua ya, membuka sebelah kanan. Dan sama dengan itu dibaca sama dengan. Diperhatikan ya. Yang pertama itu tandanya adalah lebih dari atau lebih besar. Yang kedua adalah kurang dari. Nah, ayo dibaca, sambil dibaca ya. Yang pertama, 4 itu tandanya adalah lebih dari. Maka dibaca 4 lebih dari 2. Karena 4 terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan. Yang kedua, 1 kurang dari 5. Kenapa? Karena 1 itu terletak di sebelah kiri pada garis bilangan. Selanjutnya yang ketiga, negatif 2 kurang dari negatif 6. Karena negatif 2 letaknya di sebelah kanan dari negatif 6 pada garis bilangan. Selanjutnya, negatif 4 kurang dari 3. Nah, karena negatif 4 posisinya atau letaknya di sebelah kiri. Di sebelah kiri dari 3 dari garis bilangan. Paham ya? Selanjutnya, urutan bilangan bulat. Nah, ini mengurutkan. Contoh, ada angka 1, 6, 0, 5, 4, 2, 7, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan 3. Ini kan angka-angka yang belum urut. Nah, mari sama-sama kita urutkan. Yang pertama itu dari negatif yang angkanya paling besar karena dia nilainya paling kecil. Jadi pertama adalah negatif 3, selanjutnya negatif 2, negatif 1, 0, baru mulai lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir 7. Jadi urutan bilangannya dari yang terkecil adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya lagi, tadi kan urutan dari yang terkecil. Nah, kalau dari yang terbesar maka kita balik dari yang paling besar. Jadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, untuk latihannya, kerjakan evaluasi mandiri 2, halaman 8, nomor 1 sampai 3 di kertas folio ya. Soal jawab ya. Nah, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, masih ingat nggak ini pelajaran di SD? Untuk rumus penjumlahan, positif ditambah positif sama dengan positif. Positif ditambah negatif. Nah, ini kenapa bisa positif, kenapa bisa negatif? Nah, ini tergantung angkanya. Lebih besar yang positif atau lebih besar yang negatif. Kalau lebih besar yang positif, maka positif ditambah negatif hasilnya tetap positif. Selanjutnya, negatif ditambah positif sama. Kalau lebih besar yang negatif, maka hasilnya akan negatif. Dan yang terakhir, negatif ditambah negatif hasilnya tetap negatif. Contoh, 3 ditambah 4 hasilnya tuh 7.
Yang B, 4 ditambah negatif 2. Nah, 4 dan negatif 2 masih besar 4. Maka hasilnya adalah positif atau sama dengan 4 dikurang 2. Hasilnya 2. Yang C, negatif 5 ditambah 10 sama dengan, karena yang lebih besar adalah positif, maka negatif 5 ditambah 10 artinya atau bisa kalian bayangkan nih, kamu punya utang negatif 5, punya utang 5. Nah, kamu punya uang 10. Maka sisa uang kamu sisa 5. Selanjutnya yang D. Negatif 8 ditambah negatif 2 sama-sama negatif. Maka tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah negatif 10. Selanjutnya untuk pengurangan. Positif dikurang positif. Sama dengan, nah ini hasilnya adalah positif ya. Selanjutnya positif dikurang negatif. Hasilnya adalah positif karena negatif bertemu negatif itu tandanya menjadi positif. Selanjutnya negatif dikurang positif itu hasilnya adalah negatif karena negatif bertemu positif itu hasilnya negatif. Yang terakhir negatif dikurang negatif. Nah, ini negatif bertemu negatif hasilnya positif. Ini tergantung ya. Tergantung lebih besar yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Jadi hasilnya bisa positif, bisa negatif. Langsung aja kita contoh ya. Yang A, 3 dikurangi 4. Nah, karena yang lebih kecil, yang lebih besar itu sebelah kanan, sementara yang kecil itu sebelah kiri, maka hasilnya negatif. 3 dikurang 4, hasilnya negatif 1. Yang B, 4 dikurang negatif 2. Nah, negatif 2 bertemu dengan negatif, itu dirubah tandanya menjadi positif. Jadi 4 ditambah 2, hasilnya 6. Yang C, negatif 5 dikurang 10. Nah, ini negatif bertemu positif 10 kan. Pengurangan dikurang positif 10. Maka itu tetap minusnya bertambah. Jadi negatif 5 negatif 10. Berarti jadi negatif 15. Yang D, negatif 8 dikurang negatif 2. Nah, negatif 8 kita tulis kembali. Negatif 2 bertemu dengan negatif itu dirubah tandanya menjadi positif. Jadi negatif 8 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 6. Nah, untuk latihan soalnya, kerjakan evaluasi mandiri 3 halaman 12, nomor satunya saja. Di kertas folio, dilanjutkan ya dari latihan soal yang tadi. Selanjutnya materi inverse atau lawan bilangan. Contoh, inverse 2, inverse-nya adalah negatif 2. Jadi positif 2 itu lawannya atau inverse-nya adalah negatif 2. Yang kedua, negatif 10, inverse-nya adalah positif 10. Kesimpulannya adalah apabila bilangan positif, maka inverse-nya bilangan negatif. Dan sebaliknya, bilangan negatif, maka inverse-nya adalah bilangan positif. Jadi lawannya ya. Paham? Untuk latihannya, kerjakan evaluasi mandiri 5, halaman 16, nomor 1 di kertas folio, lanjutan yang tadi. Sekarang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, rumus perkalian. Masih ingat nggak ini materi di SD ya? Penjumlahan positif dikali positif sama dengan positif. Yang kedua, positif dikali negatif hasilnya negatif. Yang ketiga, negatif dikali positif hasilnya negatif. Yang keempat, negatif dikali negatif hasilnya positif. Ini harus sudah dihafal. Harus diingat rumusnya. Contoh, 3 dikali 4. Positif dikali positif. Tadi rumusnya adalah positif. 12.
Yang B, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Berarti 4 dikali negatif 2, hasilnya negatif 8. Yang C, negatif 5 dikali 10, negatif dikali positif, hasilnya negatif. Angkanya tinggal kita kalikan, berarti hasilnya negatif 50. Yang D, negatif 8 dikali negatif 2, negatif dikali negatif, hasilnya positif. Berarti 16. Sekarang pembagian. Positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Yang kedua, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Yang ketiga, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi sama ya, perkalian dan pembagian itu sama. Kalau yang tandanya positif sama positif, itu dibagi atau dikali tetap hasilnya positif. Kalau ada salah satunya negatif, berarti hasilnya itu tetap negatif. Sementara kalau negatif dengan negatif, hasilnya adalah positif. Contoh, 4 dibagi 2, hasilnya berarti positif 2. Yang B, 12 dibagi negatif 2, ada negatifnya nih salah satu, berarti hasilnya negatif. 12 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 6. Yang C, negatif 10 dibagi 5, berarti ada negatifnya salah satu, berarti hasilnya negatif. Hasilnya negatif 2. Yang D, negatif 6 dibagi negatif 3, berarti negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif 2. Paham ya? Untuk latihannya, kerjakan evaluasi mandiri 7 halaman 20 nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut perpangkatan. Contoh, 3 dikali 3 dikali 3. Maka untuk mempermudah kita pakai dengan perpangkatan. Kita rubah menjadi 3-nya kan ada 3 kali. Berarti 3 pangkat 3. Yang kedua, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 4. Maka 2 pangkat 4. Atau kalau sebaliknya kita jabarkan. 5 dipangkatkan 5 pangkat 4 itu berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, tinggal kita kalikan semua. Hasilnya adalah 625. Yang kedua yaitu 7 pangkat 2, artinya 7 dikali 7, hasilnya adalah 49. Paham ya? Nah, untuk latihannya, kerjakan evaluasi mandiri 11 halaman 29 nomor 1 sampai nomor 3. Dilanjutkan yang tadi ya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang A adalah ada sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, A-nya itu bilangannya sama, M dan N boleh berbeda. Itu cara pengerjaannya yaitu pangkatnya kita jumlah. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Pangkatnya ada pangkat 3 dan pangkat 2. Maka pangkatnya kita jumlahkan. Maka jadi 2 pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 5. Baru kita jabarkan 2 pangkat 5 itu berarti 2-nya ada 5. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 32. Jadi kalau ada pangkat yang perkalian, maka pangkatnya kita jumlah. Syaratnya A-nya itu harus sama-sama 2 ya, yang A-nya. Selanjutnya yang B, sifat pembagian bilangan berpangkat sama, ini A-nya harus sama atau bilangan di depannya itu harus sama. Kalau pangkatnya boleh berbeda. Kalau pembagian itu pangkatnya kita kurangkan. A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka A pangkat M dikurang N. Contoh, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Pangkatnya ada 4 dan ada 2.
maka pangkatnya kita kurangkan. 2 pangkat 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2 pangkat 2. Kenapa? Karena 4 dikurang 2 ya untuk pangkatnya, jadi 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Untuk latihannya, belum. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Lagi yang C. Sifat berpangkat bilangan berpangkat. Jadi ada pangkat dipangkatkan lagi. Gimana caranya, Bu? Nah, ini A pangkat M dikalikan N atau dipangkatkan N lagi. Maka cara pengerjaannya pangkatnya kita kalikan. A pangkat M dikali N. Contoh, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Artinya pangkatnya kita kalikan. 2 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. 2-nya ada 6. Kita kalikan semua. Hasilnya 64. Selanjutnya, sifat perkalian pada perkalian. Nah, di sini ada A dikali B dalam kurung dipangkatkan M. Nah, maka kedua-duanya itu tetap pangkat M. Sama ya, A-nya juga pangkat M dikali B-nya pangkat M. Contoh, 2 dikali 3 pangkat 2. Maka 2-nya pangkat 2 dan dikali 3-nya pangkat 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 2 itu 9. Hasilnya adalah 36. Paham ya? Sifat perpangkatan pada pembagian. Nah, sama ini. Karena di dalam kurung, maka pangkatnya tetap M. A dibagi B dipangkatkan M. Maka A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh, 5 dibagi 3 pangkat 4. Maka 5-nya pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Sederhanakannya untuk bilangan yang berpangkat pada pembagian ini seperti ini aja. Dalam kurung 5 dibagi 3 pangkat 4, maka hasilnya 5 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, baru nih untuk latihannya kerjakan evaluasi mandiri 13. Halaman 34 nomor 1 sampai 10. Sama, dilanjutkan yang tadi di kertas folio. Nah, mungkin cukup sekian aja materi hari ini. Semoga kalian paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.